jual tabung gas. 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Dan hanya satu pemimpin yang memenuhi syarat agar Indonesia maju adalah Bapak Ganjar Pranowo. Debat Capres nomor 1 narasinya yang hebat, nomor 2 gimmicknya yang hebat, nomor 3 gagasannya yang hebat. Nomor 1 saking hebatnya narasinya sampai mengatakan bahwa angin itu nggak punya KTP dan menyalahkan angin atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Nomor 2, saking nggak adanya gagasan, akhirnya terpaksa mengeluarkan gimmick-gimmick gemoy untuk bisa mengalihkan penonton dan mengundang tawa dari para penonton. Padahal sebenarnya pernyataannya cuma setuju-setuju aja tuh dari pernyataan yang diajukan nomor 1 dan nomor 3. Sementara nomor 3 gagasan yang hebat. Sepertinya ini gagasan yang lebih realistis. Pengajuan dialog untuk bisa menuntaskan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Lalu mendirikan lagi pengadilan HAM ad hoc untuk bisa mencari 13 aktivis kita yang hilang. Dan juga usulan mengenai undang-undang perampasan aset. Tapi semoga aja nomor 3 amanah tuh. Nah, kalau menurut kalian pemenang dari debat Capres siapa? Kalian sudah paham kan bahwa pemerintahan itu siapa? Pemerintah itu siapa? Bukan partai PDIP saja. Ada partai PAN. Tuh buktinya yang nutup TikTok partai PAN. Menteri Perdagangan. Partai PAN. PAN, Sengkuni dan kawan-kawan. PAN, Sengkuni dan kawan-kawan. Seumpama Pak Prabowo berkoalisi dengan PDIP gimana? Kalau Gerindra berkoalisi dengan PDIP ya enggak masalah. Di beberapa pilkada saya yakin ada kok di mana Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Kalau di Pilpres ini misalkan mereka berkoalisi, ya tidak masalah dengan catatan mereka tidak mengusung Prabowo sebagai capres maupun cawapres. Kalau misalkan koalisi PDIP dan Gerindra mengusung Prabowo sebagai capres, tetap tidak saya pilih. Saya ini masih heran dengan pendukung Jokowi 2 periode. Kenapa tuh? Yang sekarang mendukung Prabowo, yang beranggapan bahwa jika Prabowo menang nanti akan di backup oleh Jokowi melalui Gibran anaknya dan melanjutkan program-program Jokowi. Kenapa tidak berpikir sebaliknya? Kita semua tahu sifat Prabowo seperti apa. Yang sekarang terlihat baik-baik saja, terlihat santun. Apakah dengan waktu 5 tahun itu bisa merubah sifat Prabowo? Saya pikir tidak. Orang yang sangat emosional, temperamen, bahkan tidak ragu-ragu meluapkan kemarahannya di depan publik. Prabowo tetaplah Prabowo, tidak akan pernah berubah. Dengan kekuasaannya, dia bisa melakukan hal apapun, semua bisa diatur olehnya. Untuk para pendukung Jokowi yang sekarang ada di kubu Prabowo, apakah tidak pernah berpikir jika nanti Prabowo menang, mereka akan dibuang? Karena Prabowo pikir mereka adalah seorang pengkhianat. Mereka akan menjadi benalu dalam pemerintahannya. Apakah tidak pernah berpikir seperti itu? Bahkan Jokowi sekalipun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Prabowo ini nanti menang dalam Pilpres 2024. Dan Prabowo berpikir orang-orang Jokowi yang sekarang masuk di kubu Prabowo akan melakukan hal yang sama terhadap Prabowo. Coba kalian berpikir dengan cerdas apa nanti yang akan dilakukan oleh Prabowo terhadap kalian yang sudah mati-matian mendukung Prabowo, yang dulu mati-matian mengalahkan Prabowo 2 periode. Salam waras. Satu lagi juga, untuk kubu Prabowo ini terlalu membawa-bawa nama Jokowi, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi, kayak menjual marketnya itu pakai merek Jokowi terus gitu. Padahal dulu kan ya, ini kritikan aja ya buat teman-teman Gerindra. Dulu itu ya kalau Rakornas itu kan saya masih punya tuh videonya ya. Beliau kalau jelek-jelekin Pak Jokowi akhirnya kan dirangkul tuh sama Pak Jokowi, diberikan jabatan. Nah, akhirnya bersinergi lepas dari oposisi. Jadi ya begitulah ya politik ya Pak ya. Dan Pak Ganjar waktu bilang pupuk
HKTI itu Himpunan Tani Indonesia. Itu saya pernah masuk di anggotanya waktu dulu masih jadi kader, karena sekarang saya netral, sudah tidak jadi kader manapun ya. Yang dikatakan Pak Ganjar itu betul, tapi yang kena salahnya akhirnya Prabowo. Padahal itu dulu yang main anak-anak SSI ya. Jadi itulah kelemahan SSI. Prabowo, itu terlalu percaya kepada orang yang salah. Akhirnya namanya dia tercoreng sendiri gitu, Pak. Jadi ya udah, gitu aja review dari saya unboxing ketiga calon ini. Sekali lagi pesan saya, jaga kerukunan. Orang-orangnya Anies ya, Drun, harus. nggak usah jadi kompor, lu santai aja gitu loh. Terus nggak usah yang paling cerdas. Kita semua juga orang cerdas, punya logika masing-masing ya. Nggak usah menghasut ya. Silahkan pilih calon mana aja yang bisa memikat hati kalian ya. Yang beradu gagasan, bukan hanya argumen debat kusir, apalagi kayak anak UGM yang sok tahu itu ya. Jadi keinget gue ya, anak UGM itu yang jurusan peternakan angkatan 2019 ya. Dek, saya bilangin dek, waktu Jokowi pertama kali jabat, kamu tuh masih usia 8 atau 10 tahun itu. Ya anak segitu tahu apa sih? Ternyata Wak, didoktrin sama salah satu kader PKS. Ya begitulah PKS itu ya, bisikannya Amin Rais, sekarang kan bergabung sama Partai Umat ya, kayak gitu. Dokter-dokter yang tergabung di PKS ya sama aja ya, kayak gitu Wak, mindsetnya susah. Nah, makanya tetap teman-teman ini, demokrasi biar berjalan dengan baik, silahkan pilih yang sesuai pilihan hati kalian. Kalau follower saya ada yang milih Anies ya nggak apa-apa, pilih aja gitu loh. Tapi nggak perlu caci maki di kolom saya, nggak mau saya. Udah sekian dan terima kasih. Ding. Suara untuk Pak Ganjar saya masih bingung. Mas Kaisang, saya jelaskan ya, biar Mas Kaisang sang pisang ini paham ya. Oke, pertama Pak Anies perubahan, Mas paham. Oke. Kedua Pak Prabowo kelanjutan, paham, paham ya. Dan saya terangkan, Pak Ganjar itu perbaikan ya. Kalau Mas Kaisang nyimak dari awal beliau sah menjadi capres, beliau selalu bilang mau memperbaiki yang belum baik, dan yang sudah baik akan dilanjutkan. Itu Mas Kaisang. Keren. Justru saya malah bingung sama pernyataan Mas Kaisang ini, yang katanya umurnya Pak Prabowo ditambah dengan umurnya Mas Gibran. Dan itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Saya malah bingung banget gitu loh, Mas Kaisang sang pisang. Iya beneran deh, sampai sekarang saya pikir-pikir itu maksudnya gimana gitu ya. Pertanyaannya apa, jawabannya seperti itu. Dan maksudnya apa sih gitu? Umurnya Pak Prabowo ditambah umurnya Mas Gibran. Itu yang bikin bingung, Mas Kaisang sang pisang. Mang Ganjar punya gagasan atau arah yang pasti pun untuk diambil, pasti untuk diambil. 01 perubahan, 02 melanjutkan, 03 perbaikan ya Mas 03 perbaikan. Ye. Kudet banget sih. Kudet banget. Ya Allah kudetnya. Ya ilah. Kalau Anda update ya, dari awal Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu sah sebagai capres dan cawapres, mereka selalu bilang akan membuat perbaikan ya. Yang sudah baik akan dilanjutkan, dan yang belum baik akan diperbaiki. Oke? Oh my god. Prabowo. Alasannya kenapa tuh?
udah mau tidur tapi kepikiran konten barusan. Kenapa? Karena semoga ya cuma bercanda gitu loh, milih presiden karena gemoy gitu. Kita harus sama-sama fair, pilih karena kelebihan sama kekurangannya masing-masing tuh apa aja. Cari tahu dari debatnya, dari prestasinya, track recordnya seperti apa gitu. Nggak masalah mau milih Prabowo, Ganjar, ataupun Anies, itu nggak masalah. Yang penting kalian tahu nih, kenal nih sama calon presiden kita itu seperti apa. Jangan sampai menyesal gitu. Indonesia mau dibawa kemana nih kalau misal milih presiden sekedar karena gemoy? Saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Katanya ya yang gemoy, sorry ya, sorry. Saya itu nggak butuh jabatan, sorry ya. Tapi kenyataannya selalu ikut setiap ada pilpres, selalu ikut nyapres. Udah 4 periode, ya. Jadi orang lihat di kertas suara, bapak itu lagi. Kalau nggak butuh jabatan, udah siap mati, jangan ikut nyapres. Ini ngomongnya sekarang toge, besok jadi tempe, lalu jadi oncom, berubah-ubah. Yang benar yang mana? Seorang pemimpin yang baik dan benar itu dia konsisten dengan ucapan dan tindakannya. Tidak berubah-berubah ya yang gemoy, ya. Ini ya yang gemoy ngomongnya berubah-berubah, pelin-pelan. Ya yang gemoy. Katanya nggak butuh jabatan, tapi nyapres terus, ya kan? Halo, selamat pagi. Biasa sampai sarapan, gue scroll. Kaget banget ada gorengan di mana di situ ada dibilang ada kontrak politik antara Ibu Megawati dan Pak Ganjar, di mana Pak Ganjar tidak boleh memilih wakilnya sendiri. Ini jujur aja gue ketawa banget gitu loh. Waktu pertama kali ngobrol sama Pak Ganjar via video call, kemudian lanjut ke Zoom bersama teman-teman yang lainnya, itu tanya sama Pak Ganjar visi misinya. Pak Ganjar belum mau jawab, tapi ada salah satunya yang disebut. Nah, dari salah satu yang disebut itu, gue, ada Maester, ada Rizky, kita semakin yakin, oh kalau emang ini yang dikejar, berarti orang yang pas memang Pak Mahfud MD, gitu loh. Nah, kemudian kita ajak teman-teman yang lain bersuara untuk Pak Mahfud MD agar menjadi wakilnya Pak Ganjar. Gitu, itu awalnya di TikTok. Kemudian, aku coba telepon ke om gue, samuan lah ya, bla 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 gitu. Ya, coba kamu hubungin. Nah, hubungin. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Salam kenal, saya Aoki Vera, WNI yang menetap di Jepang. Saya dan Bapak pernah live bareng di IG saya saat masa kampanye 2019. Saya dan kawan-kawan berharap Bapak bisa menjadi Wapres 2024 bersama Pak Ganjar. Dan jawaban beliau, sip, terima kasih. Gitu ya. Jadi jawaban gitu, ya? Say, bukan kontrak antara Bu Mega dan Pak Ganjar. Dan kita ngomong kayak gini nggak sembarangan. Kita juga research, gue juga sama teman-teman yang lain juga research generasi anak-anak muda sekarang tuh maunya gimana sih gitu kan. Terus bahkan gue ke beberapa teman yang memang mereka masih ragu, punya 2 pilihan gitu loh, antara Pak Ganjar atau Siwo, ya kan. Tapi jawaban mereka, kalau wakilnya Pak Mahfud Ver, gue ikut yang di situ ada Pak Mahfudnya. Kalau Pak Ganjar bareng sama anaknya yang sekarang, gue nggak mau. Itu jawaban mereka. Makanya gue pastikan terus gue sama Maester Rizky sama semua teman-teman di TikTok yang satu pemikiran sama kita nih, banyak deh mbak-mbak yang lainnya, semua bersuara menyuarakan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jadi gitu ya, jangan nggak seperti gorengan yang diberitakan belakangan ini kalau itu adalah kontrak politik antara Ibu Megawati dan Pak Ganjar. Tentu saja bukan juga karena atas dorongan kita ini siapa, kita bukan gue lagi, gue bukan siapa-siapa banget gitu loh. Tapi kita ikut menyuarakan kenceng agar mereka duet berdua gitu. Dan ini kemauan orang banyak. Sekali lagi, bukan kontrak politik. Bukan kontrak politik antara Pak Mahfud dengan Megawati dan Pak Ganjar. Ya, kalau kita telisik, Pak Anies itu jargonnya perubahan. Kalau Pak Prabowo itu melanjutkan. Tetapi Pak Ganjar itu benar apa yang dikatakan tadi, bahwa Pak Ganjar itu perbaikan. Jadi intinya perbaikan itu adalah melanjutkan yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang belum baik. Itu sangat tepat sekali teman-teman. Ya, jadi perbaikan.
melanjutkan yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang belum baik. Itu sangat realistis. Ya, sangat realistis. Jadi itu suara dari mama, mbak-mbak sebagian ya yang menyuarakan keinginan mereka ya tentang Capres-Capres 2024. Lalu bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian pilih Amin, Pragib, atau Gama? Jangan lupa 14 Februari 2024 jangan golput. Ya, bikin suasana Pilpres 2024 ini tambah riang gembira. Ya, karena ini pesta. Pesta kita semua. Pesta seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus aman, damai, tentram, dan kita senang-senang aja. Toh 5 tahun sekali. Pada akhirnya, siapapun pemimpinnya harus kita dukung sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.